Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Bros, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema misi dan pelayanan kreatif. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kasih dan setiamu Tuhan, mengajar, membimbing, menuntun kami senantiasa. Mari berfirmanlah, ajar kami Tuhan, untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Bros, bacaan kita dari Markus 2 ayat 3 dan 4. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Saudara, kita berbicara tentang kreatif ya. Pelayanan yang kreatif adalah pelayanan yang bisa kita kembangkan dengan cara yang berbeda. Jadi tidak begitu-begitu saja. Nah, Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk melakukan tugas pelayanan dengan cara yang lebih kreatif. Kita pelajari dari 4 orang yang menjalankan misi dan pelayanan kreatif. Yaitu dengan cara pertama, tidak menyerah karena tantangan. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Beberapa hari waktu Yesus lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Nah, situasi yang ada pada saat itu adalah dikatakan berkerumunnya banyak orang dan kemudian tidak menyisakan tempat. Nah, tentu saja sudah tidak ada harapan bagi si lumpuh untuk disembuhkan mengingat kondisi tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh 4 orang yang tidak mau menyerah ya saudara, seperti tadi kita baca, coba kita baca ulang kembali di ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya, ada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Dan tantangan di depan mereka adalah dikatakan berkerumunnya banyak orang dan kemudian tidak menyisakan tempat. Nah, bagaimana dengan 4 orang ini dan si lumpuh yang diusung? Apakah mereka menyerah karena kondisi dan keadaan saat itu yang tidak memungkinkan membawa orang lumpuh itu untuk berhadapan dengan Yesus? Nah, tetapi kita pelajari di sini, ia tidak menyerah karena tantangan. Nah, inilah yang Tuhan mau ada pada kita. Pertama, tidak menyerah karena tantangan. Dan yang kedua, kita pelajari dari 4 orang yang menjalankan misi dan yang pelayanan yang kreatif ini, yaitu tidak berhenti mencari cara pelayanan. Di ayat keempat kita baca kembali. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Nah saudara, dari mana ide untuk mereka mengangkat orang lumpuh ini untuk diangkat ke atas atap, diturunkan lewat atap itu ke hadapan Yesus, saudara? Saya percaya ini ide kreatif yang datang daripada Tuhan ketika mereka tidak mau menyerah. Inilah pertama yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara. Tidak menyerah karena tantangan. Tuhan mau lihat seberapa ngototnya kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Seperti 4 orang yang mengusung orang lumpuh ini. Ia tidak menyerah karena tantangan. Jadi 4 orang ini berjuang, saudara. Dan perjuangan itu walaupun terhambat karena kerumunan
orang yang begitu banyak dan tidak memungkinkan membawa si lumpuh di hadapan Yesus, yang mereka lakukan bukan menyerah, namun berusaha. Nah, berikutnya saya percaya Tuhan memberikan ide kreatif. Kalau saudara baca Filipi 2 ayat 13, segala kemauan dan pekerjaan datangnya dari Tuhan. Kemauan atau kehendak yang ditaruhkan Tuhan di hati 4 orang ini adalah membawa orang lumpuh itu naik ke atas atap untuk diturunkan di hadapan Yesus. Saudara, ini bukan satu hal yang mudah. Kalau tidak ada kerjasama dengan si orang lumpuh, tentunya ini tidak akan terjadi. Kalau 4 orang lumpuh ini mau membawa, tapi si orang lumpuh ini ketakutan, maka itu pun tidak akan terjadi. Karena saudara bisa bayangkan, mengangkat orang lumpuh itu ke atas atap, saudara. Jadi mereka yang naik duluan di atas, yang di bawah harus begini, saudara, ngangkat. Sebab kalau dia pegel sedikit begini, blosor, jatuh si orang lumpuh. Bukannya sembuh, saudara, tambah patah ya, saudara. Nah, jadi saya percaya bahwa karena mereka tidak menyerah, maka Tuhan turut bekerja. Tuhan memberi keberanian, Tuhan memberi kemampuan bagi si orang lumpuh, dan juga orang lumpuh ini dengan percaya penuh ia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saya percaya orang lumpuh itu juga berkata kepada 4 orang yang mengusungnya, kamu harus bawa saya datang kepada Yesus, apapun caranya, naik atas atap enggak apa-apa, pokoknya aku harus datang berhadapan dengan Yesus agar Yesus jamah aku dan sembuhkan aku dari lumpuhku. Saya percaya demikian yang orang lumpuh itu katakan. Dan 4 orang ini antusias dan semangat untuk supaya orang lumpuh ini boleh disembuhkan. Saudara, ada kerjasama yang luar biasa. Dan berikutnya Allah turut bekerja memberi ide yang kreatif. Jadi mereka tidak berhenti mencari cara bagaimana mereka bisa membawa orang lumpuh itu di hadapan Yesus. Jadi saudara, dalam pelayanan kita juga bisa menghadapi tantangan atau seperti jalan yang tertutup, saudara. Tetapi bagi orang yang berhikmat dan kreatif, semua bisa diatasi dengan kebersamaan, saudara. Ya, saudara, dengan unity maka dikatakan tidak ada yang tidak dapat kita kerjakan. Kita pasti bisa melakukan banyak perkara yang besar ketika kita mau bersatu sehati dan unity. Nah, saudara, inilah yang harus kita lakukan dalam pelayanan. Saudara tidak perlu menyerah. Saya pernah mengalami, saudara, satu hari gereja kami yang ada di sebuah mall itu ditutup karena satu dan lain hal. Lalu berikutnya bagaimana? Kami dana nggak punya, cari tempat di mana kami nggak tahu. Nah, seperti apa, karena kondisi itu sangat darurat sekali, membuat kita hari itu juga kita harus keluar dari tempat yang baru kita renovasi. 1,5 tahun baru kita tempati, bayangkan saudara ya, cukup banyak dana yang keluar, tapi kita harus keluar dari tempat itu pada malam gladi resik Natal kita. Jadi saya pernah cerita tentang hal ini, bagaimana ternyata firman Tuhan itu nggak bisa dirubah. Kami mengadakan ibadah Natal dengan dasar firman Tuhan, ibadah yang sejati, dan Yakobus 1 ayat 27 adalah mengunjungi janda-janda miskin dan anak-anak yatim. Tapi karena berhubung kami pikir mengunjungi agak repot, jadi mendingan kami undang. Jadi kita undang janda-janda miskin, anak-anak yatim untuk ikut dalam Natal kami, dan kami kasih mereka sembako, kasih makanan nasi kotak, kasih anak-anak kami kasih bingkisan. Wah, begitu banyak yang kami siapkan, saudara. Nasi kotak ada 1.200 kotak, juga demikian seneng ada 400 sembako, dan juga ada 700 bingkisan buat anak-anak, saudara, anak-anak yatim. Kami sudah prepare dan siapkan semua dengan panggung yang sudah disiapkan dan meja-meja bundar untuk mereka kami jamu. Mereka itu semua sudah kami siapkan. Tapi pada malam hari itu kami percaya atas seizin Tuhan, sehingga kami tidak jadi mengadakan Natal, tapi besoknya yang kami lakukan adalah mengunjungi mereka, saudara. Bukan mengundang, mengunjungi. Ternyata firman Tuhan tidak boleh diubah loh, saudara. Kita harus melakukan tepat seperti apa kata firman. Dan berikutnya kami memang ditutup gereja kami dan kami tidak boleh lagi mengadakan ibadah di sana. Terus bagaimana, saudara? Saya percaya Tuhan selalu punya solusi. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan buat kami selama 1 bulan berdoa. Saya dengan full timer berdoa di mimbar gereja. Kami nangis. Saya juga nggak tahu kenapa saya nangis. Tapi saya berdoa, menangis, saudara, untuk pokok-pokok doa yang saya doakan. Ternyata itulah Tuhan izinkan untuk memberi kekuatan. Sehingga pada saat saya menerima surat
bahwa gereja tidak boleh digunakan lagi. Pada saat itu Tuhan beri keberanian berkata, hai kepada semua pengerja dan jemaat, kita bukan burung amprit yang kena angin nyungsep, tapi kita burung Raja Wali. Badai adalah kesempatan kita terbang lebih tinggi. Kita pasti punya tempat yang lebih baik dari tempat ini. Saya katakan demikian saudara. Dan kami numpang di gereja teman bersama-sama ibadah di sana. Lalu berikutnya saya coba cari tempat untuk kita bisa pakai tempat itu untuk ibadah. Kami nggak dapat tempat saudara. Dan ada satu tempat yang disewa dan di situ sudah ada 2 gereja. Saya pikir pasti bolehlah buat gereja di sana begitu. Jadi saya sewa aja, saya udah bayar DP 5 juta saudara. Saya sudah siapkan untuk direnov, ganti keramik pada saat itu. Tetapi kami dapat 31 tanda tangan warga yang tidak menyetujui kami ada gereja di sana. Tapi kami pikir ya tak kenal tak sayang, ya sudahlah nggak apa-apa begitu. Dan para tukang ojek saya kasih ampau mereka karena waktu itu Sinja, dan mereka nanti saya bantu ya Bu. Mereka mendukung. Saya pikir oke lah gitu. Tetapi hari Rabu itu saya sudah panggil tukang untuk mengganti keramik. Tetapi pada hari Selasa kami ada doa puasa. Waktu kami doa puasa, tiba-tiba teman saya menghampiri saya. Dia bilang, ibu itu bilang doain ya, dia punya 2 ruko yang mau disewakan di Kalimalang katanya begitu. Tiba-tiba dengar gitu saya tiba-tiba ada semangat saudara. Dan saya tanya di mana, dan akhirnya dianterin. Tempatnya itu sebetulnya ada 2 ruko, tapi 1 ruko itu udah parah banget rusaknya ya. Plafonnya sudah ambruk saudara, dan bau lembab karena itu bekas tempat primagama ya, tempat les saudara. Dan di situ bocor, jadi keadaannya sangat tidak bagus. Tetapi Tuhan membuat saya semangat untuk melihat tempat itu akan jadi indah. Saya bilang oke, saya sewa. Dan bagaimana caranya saudara? 95 juta kami harus bayar. Dan kami gak punya dana. Tapi tiba-tiba ada ide kreatif. Saya telepon yang punya ruko di sana dan saya katakan, saya kasih fotokopi 30 tanda tangan orang yang tidak menyetujui. Saya bilang kita nggak disetujui buka gereja di sana. Akhirnya dananya 5 juta dibalikan tuh saya bayar DP. Saya bilang akhir bulan nanti kami bayar sisanya. Dan kita jadi sewa di situ saudara. Kita nggak punya uang. Tetapi saya bilang akhir bulan kita bayar. Ternyata akhir bulan itu suami saya adalah tahun pertama mendapatkan bonus 6 kali gaji saudara. Sehingga akhirnya kita bisa bayar 90 jutanya. Lalu berikutnya renovasi gimana? Wah, Tuhan beri semangat tuh saya renovasi. Saya panggil tukang kerjakan bukan karena punya uang. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk memberkati gerejanya. Setiap kali ketika ada tukang peredam bilang begini, Bu sudah jadi Bu, dananya 3 juta. Itu tiba-tiba teman saya bilang, Bu ini ada taburannya 4 juta untuk bantu renovasi gereja begitu. Ya selalu begitu sampai satu hari saudara selesai semua, kita finishing masih kurang 4 juta. Dana kita sudah tidak ada. Lalu tiba-tiba satu teman saya bilang begini, saya mau nabur, bilang sama suaminya 500 ribu buat ibu gereja Ibu Lydia. Tetapi suaminya bilang jangan kasih 500 ribu, kasih 6 juta tapi kamu antar sendiri. Jadi tepat pada saat peresmian gereja ini, lalu dia datang berjumpa dengan saya dengan kasih 6 juta saudara. 4 juta kita lunasi tukang, 2 juta masih sisa. Wah luar biasa ya, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Nah itulah saudara, dalam pelayanan saya percaya Tuhan selalu memberi ide kreatif untuk kita bisa melakukan tugas pelayanan dengan tuntas. Dan itulah yang saya rasakan, cara Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi Tuhan selalu punya cara dan ide untuk mendukung saudara, memperlengkapi saudara dalam tugas pelayanan yang ada di depan saudara. Setiap tantangan di tangan Tuhan punya solusi untuk menyelesaikannya. Dan itu yang saya rasakan seperti apa yang dialami oleh 4 orang yang mengusung orang lumpuh ini untuk naik ke atap dan menurunkan orang lumpuh itu berhadapan dengan Yesus sehingga dijamah dan disembuhkan. Jadi saudara, ketika menghadapi tantangan jangan takut. Tuhan punya selalu cara jalan keluar untuk kita menyelesaikannya. Jadi bagi orang yang berhikmat dan kreatif, semua bisa diatasi dengan kebersamaan ya. Nah dengan bersama teman-teman saya, kita akhirnya bisa sampai menyelesaikan dan kita bisa bergereja. 15 tahun kita ada di tempat ini saudara. Tapi ya memang kami masih sewa. Tetapi saya selalu melihat Tuhan selalu punya cara. Bukan karena berapa jumlah yang ada pada kita, tapi karena ada Tuhan yang hebat yang memelihara gerejanya sehingga bertahan sampai dengan hari ini saudara. Yang ketiga,
tidak mencari pujian dan kemuliaan. Kita baca ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, si lumpuh yang telah disembuhkan yang memuliakan Allah, satu-satunya pribadi yang layak menerimanya. Jadi Tuhan yang dimuliakan dalam setiap pelayanan kita. Tapi bagaimana dengan 4 orang yang mengusung dia, yang sudah berjerih lelah dengan luar biasa menanggung resiko yang sangat besar, mengusung orang lumpuh untuk bisa turun dari atas atap dan berjumpa dengan Yesus. Saudara, orang-orang yang seperti inilah yang Tuhan akan memberikan selalu ide kreatif baginya untuk menuntaskan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saya percaya 4 orang usung ini dipercayakan Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan untuk kesembuhan si orang lumpuh ini. Dan ia melakukannya tidak menyerah karena tantangan. Ia tidak berhenti mencari cara bagaimana membawa orang lumpuh ini bisa berhadapan dengan Yesus dan disembuhkan. Dan ia tidak mencari pujian dan kemuliaan. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan. Saya percaya demikian juga buat sahabat penerobos. Ketika engkau melakukan tugas pelayananmu dengan ketulusan, engkau fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan memenangkan jiwa-jiwa, dengan membuat orang yang sakit disembuhkan, dibawa datang kepada Tuhan. Orang yang punya masalah dibawa datang sama Tuhan menerima solusi. Ketika engkau membawa mereka datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan turut bekerja, memberi ide kreatif apa yang kau harus lakukan untuk membuat orang-orang yang kau layani itu bisa dimenangkan bagi Tuhan. Dan itu yang saya rasakan dalam pelayanan, saudara. Tentunya kalau dengan kekuatan sendiri tidak memungkinkan saya setiap hari untuk menyampaikan firman di setiap persekutuan doa orang tua murid yang Tuhan percayakan. Sampai hari ini saya terus melakukannya, saudara. Tetapi saya merasa bukan saya, tapi Tuhan yang memberi kemampuan. Jadi saya kadang-kadang tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Saya cuma bawa diri saya untuk Tuhan pakai. Dan ketika saya sampai di sana, Tuhanlah yang memberi ide kreatif apa yang harus saya katakan. Saya sama dengan teman-teman lainnya sebagai murid mendengar dan belajar untuk melakukan. Tetapi Tuhan memakai mulut saya untuk berkata-kata. Saya ingat kesaksian seorang hamba Tuhan yang berkata ketika ia berkhotbah, tiba-tiba dia melihat ada seorang yang bolak-balik di depan gerejanya. Dan ketika gereja selesai, orang itu datang kepadanya dan berkata, "Bapak, saya melihat di sebelah Bapak ada seorang yang berjubah putih yang berkata-kata. Jadi Bapak cuma meniru perkataannya begitu." Dan saya percaya begitu juga tentang saudara saya yang Tuhan percayakan dalam tugas pelayanan. Bukan engkau, bukan saya, tapi Tuhan yang memberi kemampuan untuk kita berkata-kata. Nah, itulah saudara, betapa indahnya kita bisa melayani pekerjaannya. Saudara akan menikmati betapa dahsyatnya Tuhan memperlengkapi saudara. Bukan karena saudara saya hebat, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan memperlengkapi, maka kita bisa melakukannya. Seperti Tuhan katakan dalam Lukas 17 ayat 10. Demikian juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Iya, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna, saudara, yang hanya bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau Tuhan perintahkan saudara menyampaikan firman, itulah Tuhan akan mampukan saudara melakukannya. Kita hanya bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi oleh karena itu saudara, saya mengerti apa yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Yang Paulus katakan, aku tidak layak disebut rasul. Karena aku adalah orang yang paling hina di antara semua rasul. Dan aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Allah. Dan aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu, tapi aku bekerja lebih keras dari yang lain. Tapi bukan aku, tapi kasih karunia Allah itu yang memampukan dia bekerja lebih keras dari yang lain. Jadi saudara dan saya, kita bisa melakukan banyak hal bukan karena saudara dan saya bisa, tapi karena Tuhanlah kemurahannya, kasih karunia-Nya bekerja atas saudara yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan ini dan itu. Hendaklah kita perlu sadari akan hal ini saudara, bahwa Tuhan yang mempercayakan, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memberi kemampuan untuk kita melakukan. Jadi tidak ada yang perlu kita megahkan. Kemegahan kita adalah ketika orang berkata 1001 orang seperti kamu. Di mana karakter Kristus ada pada saudara. Engkau adalah orang yang ramah, engkau adalah orang yang cakap mengajar, engkau adalah orang yang sabar, engkau adalah orang yang punya integritas. Biarlah orang berkata demikian buat saudara dan saya. Dan itu adalah kemegahan kita. Saya pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah kemegahan seorang hamba Tuhan? Apakah karena pelayanannya begitu padat? Tuhan bilang tidak.
Kemegahan seorang hamba Tuhan adalah ketika orang berkata 1001 orang seperti kamu. Karena engkau bisa melakukan ini dan itu semua karena Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada saudara sehingga kita bisa melakukannya. Jadi begitu saudara, kita ada dalam panggilan Tuhan, bersyukurlah dalam panggilannya. Lakukan tugas pelayanan ketika Tuhan sudah mempercayakan, selesaikan sampai tuntas. Jangan kau berhenti menyelesaikannya sebelum kau mengakhirinya. Maka satu slogan saya, kalau saya sudah memulai, saya tidak akan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Selesaikan saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh 4 orang pengusung dengan si orang lumpuh yang diusung. Ide kreatif yang mereka dapatkan semua didapat dari Tuhan. Ketika mereka bukan orang yang gampang menyerah. Mereka hadapi tantangan. Mereka terus mencari cara dalam pelayanan. Berikutnya Tuhan yang memberi ide kreatif bagaimana kita menyelesaikannya. Jadi demikianlah saudara dalam mengikut Tuhan. Dalam melayani pekerjaannya, jangan engkau menyerah. Karena satu dan lain hal engkau sudah bilang, aduh gak sanggup, aduh gak bisa. Halo saudara saya, kita bukan pecundang. Pecundang adalah seorang yang belum melangkah sudah menyerah. Kita sudah bilang, aduh kayaknya nggak bisa. Nanti begana, nanti begini, nanti begitu. Nah seringkali orang berkata demikian sebelum melangkah. Saudara dan saya mau melihat karya Tuhan yang hebat, ide kreatif Tuhan yang luar biasa. Saudara jadilah orang yang tidak gampang menyerah karena tantangan. Hadapi tantangan, terus cari cara bagaimana menyelesaikannya. Satu hari Tuhan akan menaruhkannya kepada saudara. Seperti tadi siang saya sudah cari saudara tempat di mana bisa dipakai untuk ibadah. Saya tidak mendapatkannya, di mana saya harus beribadah. Tetapi ketika saya tidak menyerah, ketika saya terus mencari cara atau mencari tempat di mana saya bisa beribadah, di situ Tuhan bekerja memberikan tempat yang tepat. Sampai hari ini saya ada di tempat ini. Demikian sahabat Probos, pelayan sejati tahu persis bahwa kreativitas yang dimiliki adalah pemberian Tuhan. Dan karenanya layak dikembalikan kepada Tuhan Sang Pemberi. Lakukan tugas pelayananmu dengan tulus. Ketulusanmu akan diuji saudara. Seperti dikatakan 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Mari kita baca. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya saudara, kita harus seketika masuk dalam berbagai-bagai pencobaan, tujuannya untuk melihat kemurnian imanmu. Saudara akan terlihat seberapa murni iman, percayamu sama Tuhan, cintamu sama Tuhan. Melalui berbagai-bagai pencobaan, di situ akan kelihatan saudara. Seorang yang memiliki kemurnian iman, dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan berhenti, dia akan fokus kepada Tuhan. Dia akan fokus dalam pekerjaan pelayanannya. Walaupun ada tantangan, tidak membuat ia menyerah. Saudara, ujian dan pencobaan Tuhan izinkan ada pada saudara. Dikata harus seketika. Iya, harus seketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Ya, saudara, buktikan engkau adalah orang yang teruji. Diuji dengan cara apapun, tetap kau berkata, ku kan berdiri di tengah badai. Tetap fokusmu, matamu tertuju kepada Tuhan. Kau belajar abaikan semua keinginan kau alami. Terus tekun maju, pikul salibmu. Selesaikan pekerjaan pelayananmu sampai tuntas. Allah turut bekerja dengan segala ide, hikmat dan kreatif untuk mendukung dalam tugas pelayananmu agar kau bisa menyelesaikannya sampai hari ini. Kalau bukan karena ide kreatif Tuhan, mungkin semua sudah bubar, bosen gitu ya. Bosen dengar Bu Lydia terus berkata-kata seperti itu. Tapi saya percaya ada ide kreatif Tuhan. Kadang-kadang saya buat kuis, kadang buat acara saudara, buat game permainan. Nah semua saya percaya itu ide kreatif Tuhan saudara. Melalui sharing semua Tuhan berikan ide kreatif untuk membuat pelayanan ini bergairah. Tetap semangat dan terus dilanjutkan sampai menyelesaikannya. Dan itu adalah ide kreatif Tuhan. Jadi saudara dan saya yang hari ini masuk dalam panggilan Tuhan, engkau tidak perlu takut dalam melayani pekerjaannya. Jangan pernah takut sebelum melangkah. Jangan kau berkata nggak bisa, takut kau nanti gagal. Jangan pernah berpikir demikian. Engkau hanya perlu maju, hadapi setiap tantangan. Jangan cepat menyerah saudara. Dan terus saudara lakukan tugas pelayananmu dalam melayani dia. Tuhan akan memberikan
ide-ide kreatif buat saudara. Dan jangan cari pujian untuk diri kita sendiri. Semua kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara berpikirlah seperti saya berpikir. Saudara hutang saudara saya sangat banyak sama Tuhan. Kita tidak bisa membayarnya saudara. Tuhan tuh menyelamatkan saudara saya, dia bayar harganya sangat amat mahal. Jangan cuma nangis waktu Jumat Agung kita memperingati kematian Yesus. Kita nonton film Passion dan kita selalu menangis mengingatnya. Tapi biarlah perjamuan kudus setiap bulan engkau memperingati. Engkau harusnya menyadari harga yang Tuhan bayar untuk nyelamatin kita sangat mahal. Jangan sia-siakan harga yang Tuhan bayar. Setiap cambukan, luka-luka bilurnya itu menyembuhkan kau dari sakit. Setiap tubuh yang tercabik-cabik buat saudara, darah yang habis tercurah, itu diberikan untuk memindahkan saudara dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada janji kemuliaan yang besar. Sehingga Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, jadi penderitaan yang ditanggung, katakan Paulus, tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang disediakan oleh Tuhan baginya. Biarlah itu juga menjadi rema buat saudara. Apapun yang kau harus tanggung hari ini, berbagai penderitaan kau alami, baik dalam masalah perekonomian, baik dalam masalah pertemanan, baik dalam masalah pelayanan. Saudara, apa yang kau hadapi hari ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Kemuliaan yang sangat besar, saudara. Bayar harganya, nikmati hasilnya. Engkau hanya perlu fokus kepada perkara di atas, lebih dari perkara di bumi. Ketika engkau tahu firman-Nya dan kau mempraktekannya, engkau akan berbahagia dibuatnya. Tidak ada sesuatu pun yang membuat engkau khawatir dan lemah di setiap masalahmu, di setiap pergumulanmu. Percayalah, ketika engkau berpegang pada firman-Nya, firman-Nya memerdekakan engkau dari kepahitan, memerdekakan engkau dari kecewa, memerdekakan engkau dari kekhawatiran, memerdekakan engkau dari ketakutan. Sehingga engkau hatimu penuh dengan nyanyian. Seringkali kita berkata, hatiku penuh nyanyian. Saudara pernah merasakan setiap bangun pagi kayak ada lagu puji-pujian di hati saudara? Ya, seharusnya demikianlah kita sebagai orang percaya. Hati kita selalu penuh dengan nyanyian. Kita bersuka cita karena Tuhan. Karena setiap masalah kita hadapi, di situ ada Tuhan di dalamnya. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang serius dan sungguh. Fokus kepada perkara di atas daripada perkara di bumi. Karena yang di bumi semua akan hilang dan lenyap. Tapi perkara yang di atas membawa kita pada kehidupan kekal dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati sahabat Penobos. Tetap maju dan semangat. Jangan pernah menyerah karena apapun. Marilah saudara, lihatlah karya Tuhan yang hebat. Dia akan selalu menyertai saudara di dalam melakukan tugas misi dan pelayanan yang kreatif. Tuhan akan berikan buat saudara. Saya akan berdoa buat sahabat Penobos. Tetap semangat. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan mengakhirinya. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan mengawali dengan sesuatu yang baru. Semangat yang baru, kekuatan yang baru. Kami mau lebih fokus kepada perkara di atas daripada perkara di bumi. Karena perkara yang di atas membawa kami pada keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ide kreatif yang selalu Tuhan buat bagi kami dalam tugas pelayanan. Sehingga kami boleh bertahan sampai hari ini. Bagimu hormat kemuliaan kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat Penobos, tetap bertekun di dalam pengajaran para rasul dan para nabi. Maka kita akan semakin mengenal jalan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan mundur karena apapun. Tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.